Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di dalam kajian Alkitab kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-26. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan untuk kita semua kesaksian Paulus dalam penjara. Saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan membacakan hanya beberapa bagian saja yang menjadi titik fokus daripada kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Di ayat yang ke-12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kemudian di ayat yang ke-14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kemudian saya akan lanjutkan di ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di ayat yang ke-21 dan yang ke-22 ini yang menjadi penekanan kita pada kesempatan kali ini, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan pada bagian ini kita diingatkan, kita diajak oleh Rasul Paulus untuk mempersembahkan hidup kita, memberikan atau menghasilkan buah yang nyata sebagai pengikut Kristus. Kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara di Roma. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang berada dalam tahanan rumah yang ada di Roma. Rasul Paulus sedang menunggu keputusan daripada pemerintah Roma pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kalau kita melihat latar belakang daripada surat Filipi, pada waktu itu Rasul Paulus menulis surat ini, dia berada di Roma kurang lebih selama 2 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis surat Filipi atau menulis surat kepada jemaat di Filipi, tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya jemaat di Filipi mereka semakin kuat iman, percaya mereka kepada Kristus. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka semakin maju dan bersukacita dalam iman. Artinya apa? Artinya Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketika mereka atau jemaat di Filipi sudah percaya kepada Kristus, maka sukacita Kristus ada di dalam diri mereka, walaupun banyak tantangan yang mereka alami sebagai pengikut Kristus. Kita tahu bahwa ketika awal kekristenan muncul, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para pengikut Kristus. Banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus diburu, dihakimi, dibenci, dimusuhi, bahkan dianiaya dan dibunuh pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Filipi
walaupun mereka mengalami hal seperti itu, tetapi mereka sudah memiliki jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Yohanes bahwa dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi setiap orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga Rasul Paulus bisa mengatakan di ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita bisa memikirkan, Bapak Saudara, ketika seseorang sedang berada di dalam kondisi, situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh Rasul Paulus, maka orang itu hanya tidak memiliki banyak pilihan. Dan oleh karena itu Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara atau tahanan di rumah pada waktu itu, dia hampir setiap hari menerima orang untuk mengajarkan siapa Yesus yang sebenarnya, siapa itu Yesus sang penyelamat dia. Kita tahu sebelum Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan sebagai alat untuk kemuliaannya, sebagai rasul untuk bangsa bukan Yahudi, kita tahu bahwa Rasul Paulus menjadi orang yang menganiaya jemaat Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan menangkap Rasul Paulus dan memakai dia secara luar biasa, sehingga dia juga harus mengalami hal yang sama yang pernah dia lakukan kepada orang-orang percaya ketika dia belum percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus bisa mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya apa? Artinya setiap kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, di dalam kehidupan kita harus menghasilkan buah. Buah seperti apa yang diinginkan? Yaitu kita bisa melihat di dalam Galatia bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita diharapkan untuk menghasilkan buah-buah roh sebagai pengikut Kristus, yaitu ada damai sejahtera, kesabaran, dan sebagainya. Itulah yang diinginkan oleh Yesus, oleh Allah di dalam diri kita. Oleh karena itu dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa damai. Kita harus menjadi orang-orang yang memuliakan Allah. Bagaimana caranya memuliakan Allah? Kita bisa memuliakan Allah melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita berada, atau dimanapun kita berada. Kita harus menunjukkan perbedaan sebagai pengikut Kristus dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu melalui surat ini, seperti Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, ketika mereka hidup maka mereka harus menghasilkan buah. Begitu pula dengan kita. Hal ini tidak berhenti kepada jemaat di Filipi saja, tetapi hal ini juga berlaku bagi kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita menghasilkan buah-buah roh yang seperti Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, atau belum? Memang hal ini perlu berproses. Di dalam kehidupan ini ada proses. Kita tidak bisa serta-merta langsung menjadi begitu baik, dari yang jahat menjadi baik, tidak, tapi ada prosesnya. Proses menjadi semakin baik lagi menuju kesempurnaan, kita meneladani Yesus. Nah, Bapak Saudara, sehingga hal ini juga berlaku bagi kita. Di sini Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita jangan takut akan iman percaya
percaya kita kepada Yesus, apapun yang kita alami karena kita percaya kepada Yesus, ingat bahwa ada sukacita di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang tersebut sudah memiliki jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita pergunakan hidup kita untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.